Bab 1021. Aku akan membunuhmu jika tidak bisa merevisinya. Akhirnya, Ibu Gita yang hebat, Nyonya Hani tidak setuju meminjamkan bajunya kepadanya, jadi Gita hanya bisa memakai baju kekanak-kanakannya yang dulu, kemudian pulang mengambil koper sendiri. Dia tercengang melihat adegan rumah dan bau yang membuatnya hampir tak bisa berdiri ketika masuk. Astaga! Kehidupannya baru-baru ini benar kacau, jadi dia pun lekas membersihkan rumah sampai terengah-engah karena kelelahan setelah Gita menegur dirinya sendiri karena membuat rumah Audrey menjadi berantakan. Kemudian, Gita baru mengemas barang sendiri setelah istirahat sejenak. Meskipun rumah ini dibeli atas nama 2 orang, tapi ini bukan miliknya seorang. Dia sendiri memiliki sebuah apartemen kecil di kota ini yang dibelikan ayahnya untuknya waktu itu. Katanya untuk mas kawinnya, tapi setelah dia dan ayahnya bertengkar, Gita tidak pernah pulang ke apartemen itu lagi. Namun, sekarang dia tidak punya rencana untuk kembali ke apartemen kecil itu. Dia berencana untuk pulang dan tinggal bersama ibunya untuk sementara waktu. Selain itu rumah orang tuanya dekat dengan rumah sakit, juga nyaman baginya untuk bolak-balik di rumah sakit dan dengan ibunya bisa saling menjaga. Gita pun menyeret koper keluar setelah mengemasi semua barangnya. Tangannya masih memegang kunci, sehingga Gita menatap lama kunci ini. Awalnya dia ingin mengantar kunci ini ke Audrey, tapi saat ini dia tidak ingin bertemu siapapun. Jadi Gita menyimpan kuncinya, kemudian menyeret kopernya pergi setelah berpikir. Satu sisi Audrey sudah menangani urusan perusahaan, sedangkan masalah Yes Corp sudah berakhir. Kebetulan ini hari Minggu, jadi mereka berdua pergi ke kediaman keluarga Ye. Arthur yang mendapat berita ini bisa dibilang sangat senang. Karena, dia belum menyelesaikan tugas yang diberikan Colden kepadanya. Dalam waktu sehari, dia melewati harinya dengan sengsara karena dirinya tidak ada bakat dalam menulis, jadi tidak bisa menulis apa-apa. Arthur pun mencari orang untuk mewakilinya menulis. Penulis itu sangat hebat, karena dia bisa menulis apa yang kamu ingin. Tapi Arthur tidak bisa mengatakannya. Hal-hal itu akan baik-baik saja ketika dipikirkan, tetapi jika dikatakan kepada orang lain, maka akan berubah menjadi sulit dikatakan. Akhirnya, melihat waktu berlalu sedikit demi sedikit, juga semakin dekat dengan waktu pengumpulan tugas, sehingga Arthur sangat panik. Penulis pun menghiburnya ketika melihat tampaknya seperti ini. Kamu jangan panik, kamu bisa menganggapku sebagai orang luar jika ada masalah. Lalu kamu bisa menceritakan beberapa peristiwa besar kepadaku, kemudian aku akan menghubungkannya dan saat itu kamu hanya perlu lihat itu sudah benar atau bukan. Orang luar. Menganggap dia sebagai orang luar. Arthur pun batuk sejenak, mengapa dia tidak berpikir begitu sebelumnya. Setelah itu, Arthur tampaknya telah menemukan inspirasi, lalu menyampaikan apa yang dia ketahui dan apa yang terjadi sebelumnya kepada penulis. Penulis di samping mendengar sampai serius, tapi akhirnya dia tidak tahan untuk tertawa. Kawan, bagaimana bisa kamu tahan pada pria seperti itu? Sekarang aku ingin membunuhnya. Arthur, kamu jangan ada pemikiran seperti itu, saat kamu menulis, kamu jangan menjelek-jelekkan karakter ini. Jika data yang keluar tidak bisa memuaskanku, maka aku tidak akan memberi uang. Penulis, jangan. Aku akan menulisnya dengan serius dan aku akan mempercantiknya. Tidak perlu dipercantik, kamu hanya perlu menulis sesuai yang kukatakan dan harus realistis. Lagi pula, ini dilihat oleh Tuan Muda Ye, bukan dilihat oleh Nyonya Muda, jadi untuk apa dipercantik? Penulis menganggukkan kepala, tidak ada cara lain dan tidak mudah menjadi penulis di tahun begini. Terlebih lagi, Arthur memberi harga yang menarik. Setelah menulis ini, dia sudah bisa kembali makan enak dan minum enak untuk waktu lama. Setelah itu, mereka berdua tidak melakukan hal lain sepanjang hari, hanya melakukan hal ini. Malamnya, penulis sudah pulang, sedangkan Arthur membaca hasil karya penulis dan dia hampir tidak mati karena ketakutan.
Karena dia menyadari bahwa penulis telah menulis sosok tuan muda Ye menjadi pria bajingan. Sialan. Arthur merasa tidak baik dan langsung menelepon penulis itu. Penulis sudah sangat lelah, juga berencana untuk tidur, tetapi dia malah mendapat panggilan dari Arthur dan dia pun menjadi gugup. Tuan Xiao. Sudah begitu malam, apa ada masalah lagi? Arthur, bukan, aku ingin tanya apa maksudmu. Apa maksudmu menulis begini? Penulis. Bukankah aku memintamu untuk membuat daftar peristiwa dengan jelas? Mengapa kamu menambahkan begitu banyak alur cerita? Penulis, aku tidak menambah, bukankah ini semua adalah ucapan Tuan Xiao yang tidak pasti? Aku merasa itu sangat menarik, jadi aku menulisnya. Selesai bicara, penulis pun memuji, awalnya, aku mengira pria protagonis itu adalah penjahat setelah mendengar Anda mengatakan insiden itu. Kemudian aku merasa pria protagonis itu sangat lembut setelah mendengar Anda mengatakan hal kecil. Tampaknya dia pria yang terlihat dingin, tapi sangat hangat, Jadi kamu mengubahnya menjadi begini. Apa kamu benar-benar tidak takut mati atau tidak ingin uang lagi? Penulis, aku mau uang, juga mau nyawa. Arthur, jadi apa yang kamu tulis? Arthur menundukkan kepala, lalu melihat tulisan yang ditulis penulis. Dia menyeringai juga tersenyum jahat, matanya panas seperti api, tangan besarnya. Arthur tidak sanggup melihatnya lagi karena dia hampir menggigit patah gigi sendiri. Kamu jangan menulisnya sebagai novel karena ini adalah data yang ingin kuberi pada atasan, kamu. Tuan Xiao, Anda jangan marah, Anda bukan atasan, bagaimana Anda bisa tahu bahwa atasan Anda tidak suka karya ini? Sebagai penulis, aku merasa penulisan seperti ini akan terlihat lebih terharu, juga bisa membuat atasan Anda lekas terjerumus dalam cerita, bahkan masuk ke dalam dunia itu, jadi aku merasa ini sangat baik. Arthur menyadari bahwa lawan sangat keras kepala, jadi hanya bisa memejamkan mata dan bertanya dengan kesal, kamu mau ganti atau tidak? Tidak. Penulis juga keras kepala, ini adalah prinsipku, aku tidak bisa mengubahnya hanya karena beberapa patah katamu dan tidak sesuai dengan adegan. Arthur, di mana rumahmu? Kompleks Sunsin lantai 3. Baru saja mengatakan sampai setengah, penulis tiba-tiba terpikir sesuatu dan bertanya dengan waspada, apa yang ingin kamu lakukan? Mencarimu, kemudian mematikanmu. Penulis, kamu jangan antusias, membunuh orang sama saja melanggar hukum, juga perlu dipenjarakan. Jika aku mati, kamu juga akan ikut mati. Hahaha. Arthur tertawa tak peduli, omonganmu benar, membunuh orang memang melanggar hukum, tapi besok aku harus menyerahkan data ini ke atasan, bagaimanapun harus mati. Jadi kamu lebih baik menemaniku sengsara dulu, dengan begitu tidak akan rugi. Penulis itu menggigil karena ketakutan. Brengsek, orang gila macam apa yang disinggungnya? Akhirnya, Arthur, ubah atau tidak? Penulis, ubah. Harus ubah. Arthur mencibir, jika kamu awalnya berkata seperti itu, maka tidak akan ada hal apa-apa. Penulis, tapi hari ini sudah larut, aku mau tidur, bisakah aku memperbaikinya besok pagi? Arthur, baik, jika kamu tidak bisa mengubahnya dengan baik, maka aku akan membunuhmu. Bersambung.